tenaga yang keruh, aku hanya berdoa, sisakan bayang wajah. Transnasional dan gerakan translokal yang diselenggarakan oleh Yayasan Bienal Yogyakarta, didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan tahun 2022. Kemudian Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Taman Budaya Yogyakarta. Hadirin berbahagia, sesi selanjutnya mengenai gerakan perempuan dan dekolonisasi. Pada sesi kali ini akan menampilkan 3 pembicara. Yang pertama ada Mbak Astrid Reza dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan, kemudian Mbak Amalia Dinda dan Mbak Margaret Ratih Fernandes dari Perkawanan Perempuan Menulis. Sesi kali ini akan dipandu oleh Mbak Putu Sri Diniari. Beliau lahir di Ubud, Bali, sekarang sedang menyelesaikan studi pascasarjana di Kajian Budaya, Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Beliau terlatih sebagai desainer grafis di Universitas Pelita Harapan, di mana beliau membuat instalasi konseptual dan berbagai seni cetak, dan beliau sempat menjadi asisten dosen di alma maternya. Risetnya saat ini seputar politik, spiritualitas, dan estetika pasca kolonial di Bali, dan beberapa proyek kuratorialnya adalah Masa Subur di Ubud pada tahun 2018, Tanda Seru di Seminyak pada tahun 2019, Conversation with the Future di ESOP pada tahun 2021, Jakarta Bienal di Jakarta pada tahun 2021, dan Voice of Longing Calling Your Home di S House Collective pada tahun 2022. Langsung saja kita sambut Mbak Putu Sri Diniari, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Semoga masih semangat. Saya mohon tepuk tangannya sekali lagi buat kita semua. Saya Putu Sri Diniari. Senang sekali pada sore hari ini menjadi moderator dari panel Bienal Jogja bersama tanaman-tanaman yang mengingatkan kita pada tema kuat akar, kuat tanah. Solidaritas transnasional dan gerakan translokal. Nah, di panel kali ini kami akan membahas tentang konstelasi dari gerakan perempuan dan dekolonisasi. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata, saya akan mengambil panelis kita yang pertama, Astrid Reza. Silakan. Astrid Reza menempuh pendidikan studi sejarah di Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi terkait sejarah pencitraan Gerwani. Ia sempat bekerja sama dengan Stephanie Wuswitz dalam riset sejarah untuk animasi Coded Feminism in Indonesia. Astrid adalah penulis lepas dan penerjemah yang telah mengerjakan berbagai buku bertema sosial, sejarah, feminisme, dan sastra. Saat ini ia tengah menyusun proyek riset periodisasi sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Ia adalah pegiat RUAS, Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan. RUAS diinisiasi pada tahun 2020 di Jogja atas kebutuhan pengarsipan data-data sejarah perempuan dan penulisan sejarah perspektif perempuan. Oke, panelis kedua kita dari kolektif Perkawanan Perempuan Menulis ada Aman Natia Junda dan Margaret Ratih Fernandes. Silakan. Sambil menyambut dua panelis kita yang kece ini, saya akan membacakan profil Aman Natia Junda. Aman Natia menulis fiksi sejak tumbuh remaja. Sehari-hari ia menjadi penulis dan editor luas. Aman Natia telah menerbitkan buku kumpulan cerpen Waktu untuk 3
tahun 2018 dan novela Kepergian Kedua tahun 2020. Dalam perjalanannya, Amanatia aktif terlibat kegiatan seni budaya lintas komunitas. Ia sempat mengikuti program Seniman Mengajar 2019 di Banda Neira dan program residensi penulis 2019 di Poso. Amanatia juga bergabung dengan Perempuan Lintas Batas, Peretas, ruang produktif dan reproduktif bagi perempuan bekerja seni dengan semangat politik solidaritas feminis. Margaret Rati Fernandes setelah lulus dari Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016, ia bekerja sebagai periset dan editor freelance untuk beberapa LSM dan penerbit. 4 tahun terakhir ia bekerja sebagai staf redaksi di penerbit buku Mojok, sembari terus belajar menulis bersama teman-temannya di kolektif Perkawanan Perempuan Menulis. Tahun ini Ratih juga ikut dalam penyelenggaraan Sekolah Pemikiran Perempuan sebagai staf kesekretariatan. Sekolah Pemikiran Perempuan adalah ruang belajar informal bagi perempuan, khususnya di bidang seni budaya, untuk mempelajari bersama pengetahuan dasar atas sejarah feminisme anti-kolonial, pemikiran feminis di Indonesia, politik gender dalam seni budaya, serta pengorganisasian aktivisme kultural berperspektif feminis. Perkawanan Perempuan Menulis diinisiasi 6 perempuan penulis dari 6 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. PPM mempertanyakan keterbatasan perempuan dalam berkarya, mengakses sumber pengetahuan, dan berlatih menghasilkan karya-karya sastra yang esensial. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa ada door prize dari PPM. Jadi mohon perhatiannya, kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu. Nanti 2 orang akan mendapatkan buku yang diterbitkan oleh Perkawanan Perempuan Menulis. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk para panelis. Kita langsung saja mulai dari Mbak Astrid Reza. Halo. Perkenalkan, saya Astrid Reza dari UAS, Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan, yang diinisiasi sebenarnya tahun 2019 di UGM dalam pertemuan sejarawan-sejarawan perempuan ya dari lintas negara, lintas generasi, yang berada pada kesimpulan bahwa penulisan historiografi perempuan itu sangat minim di Indonesia. Jadi maka dari itu lalu ada pandemi, kami bergerak dengan lambat, tapi kami memfokuskan diri untuk mengumpulkan banyak dari arsip-arsip perempuan yang nanti akan saya share sedikit demi sedikit dari temuan-temuan kami beberapa tahun terakhir. Oke, saya akan mulai aja. Jadi di sesi ini saya akan mempresentasikan sejarah gerakan perempuan Indonesia dalam gerakan aktivisme transnasional di Asia dan Afrika pada periode 1950 sampai 1965. Oke, ini mungkin teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan. Itu adalah delegasi perempuan Indonesia untuk konferensi perempuan internasional di New Delhi, India. Itu pas mereka mau berangkat, masih pakai kebaya. Itu tahun 1947 ya, tanggal 10 Desember. Itu ada dari kiri Nyonya Sukamto, Ibu Sunarti Mangus Puspito, Ibu Utami Suryadharma, dan Herawati Dia, istri dari BM Dia, tokoh pers nasional. Jadi memang bisa kita lihat bahwa pergerakan perempuan Indonesia itu memang di periode sebelum 50 pun sudah terjadi semacam lintas mobilitas gitu ya dalam konferensi-konferensi internasional. Dan yang paling penting di sini saya highlight adalah dengan berdirinya WIDF ya. WIDF ini Women's International Democratic Federation. Dia dibentuk pasca perang Dunia Kedua di Paris pada bulan Desember 1945 oleh Serikat Perempuan Prancis,
WDF adalah organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Anggotanya mencapai hampir 8 juta perempuan dengan keanggotaan dari negara-negara yang baru merdeka atau terjajah dan tengah memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi kebanyakan anggotanya dari Asia dan Afrika. Dan di tahun itu Indonesia sudah mengirimkan wakilnya. Lalu di konferensi kedua setelah itu, yang paling penting adalah konferensi perempuan Asia ya, Beijing 1949. Ini harusnya di Kolombo, tapi karena waktu itu kondisinya tidak kondusif, lalu dipindah ke Beijing. Ini adalah konferensi perempuan internasional anti-imperialis, dimotori oleh WDF, dan mereka membuat apa yang dinamakan gerakan Pan-Asia. Kebanyakan dari perempuan yang terlibat di sini adalah perempuan progresif kiri dan kaum nasionalis. Karena mereka memiliki kesamaan sejarah dan proses radikalisasi, juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan, khususnya gerakan anti-kolonial, anti-fasis, anti-feodal, dan juga reformasi sosial lintas kelas. Maka pengalaman politik bersama mereka ini dibagi dalam konferensi ini. Jadi perempuan dari negara terjajah saling membantu untuk mengenali persoalan satu sama lain dan untuk merumuskan gerakan internasionalisme anti-imperialis. Di konferensi Beijing ini adalah hasil konferensi yang paling utama. Ini ada 5 prinsip untuk gerakan solidaritas internasional. Ada anti-imperialisme, anti-kolonial, pengorganisasian massa berbasis perempuan berbasis massa ya, anti-kapitalis, juga perjuangan hak-hak perempuan. Nah, dari 5 temuan ini lalu kemudian ini dibuat turunannya menjadi acuan dari organisasi-organisasi perempuan di Indonesia, khususnya yang progresif kiri dan nasionalis, yang hadir dalam delegasi ini. Yang hadir waktu itu ada F.K. Trimurti, Ibu Pangabean, Setiati Surasto, ada Maria Ulfa dari Barisan Nasionalis, lalu ada Francisca Vanide. Mereka kemudian bergerak menurunkan gagasan-gagasan dari 5 prinsip ini, jadi dari gerakan transnasional ini ke dalam kerja-kerja organisasi di tingkat lokal. Jadi dari hasil itu. 2 konferensi berikutnya yang cukup penting adalah konferensi Kolombo ya, ini jadi yang ketiga. Lalu ini sudah maju lebih dari hanya perempuan Asia, walaupun ada beberapa perwakilan dari negara Afrika. Adalah konferensi perempuan Asia Afrika. Dan yang paling menarik di sini, ini saya highlight ya, konferensi ini disponsori oleh salah satunya adalah KOANI, Kongres Wanita Indonesia. Lalu ada dari All Ceylon Women Conference dari Sri Lanka, lalu ada Women Welfare League dari Burma, lalu All Pakistani Women's Association, and All Indian Women Commission. Jadi 5 organisasi dari negara-negara ini sebenarnya yang mensponsori konferensi di Kolombo. Ini adalah pasca konferensi Asia Afrika di Bandung, jadi memang semangatnya ini masih panas gitu ya. Jadi ini lanjutan dari Bandung, cuma para perempuan ini berkumpul di Kolombo. Mereka memfokuskan diri pada isu pendidikan, kesehatan, khususnya reproduksi perempuan ya, untuk menuju ke kesejahteraan sosial. Di konferensi ini adalah katalisator untuk kerjasama gerakan perempuan Asia Afrika dalam persaudaraan internasional, jadi sisterhood, international sisterhood. Selanjutnya ada konferensi di Kairo di tahun 61. Dan ini melibatkan Afro-Asia, dan mereka memfokuskan diri dalam gabungan gerakan non-blok ya, non-aligned movement, dan juga Afro-Asian People Solidarity Organization untuk mengangkat hak warganegaraan dan perlindungan hukum secara penuh untuk perempuan. Di sini again dalam konferensi ini gerakan perempuan nasionalis dan gerakan perempuan progresif kiri secara revolusioner, mereka menyatukan visi, menyatukan pemahaman, dan ini juga aligning
menyatukan barisannya. Ada satu yang menarik juga adalah peran perempuan Indonesia di sini. Jadi ini foto dari Api Kartini ya. Jadi mereka bikin semacam review, publish soal GWDS atau WIDF tadi yang saya sebut, itu terjemahan bahasa Indonesianya, itu di Jakarta pada tahun 1960. Dan delegasi Indonesia, jadi yang paling menarik dari temuan-temuan ini adalah bentuk appeal ya, bentuk usulan-usulan. Dan pada waktu itu perempuan Indonesia mengusulkan pembentukan adanya solidaritas internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan nasional bagi bangsa-bangsa terjajah, lalu memperjuangkan hak perempuan dan menyerukan perdamaian dunia. Jadi ini bisa dilihat ya pernyataannya di sini. Untuk menghentikan percobaan nuklir, mereka menulis kepada pemerintah Prancis untuk menghentikan percobaan senjata nuklir di Sahara. Lalu juga ini adalah momen kebangkitan perempuan Asia Afrika untuk perdamaian dan anti kolonial. Lalu juga untuk meningkatkan solidaritas perempuan Asia Afrika untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat dan keamanan keluarga. Jadi family security. Sorry tadi ada, jadi ini saya sebutkan ya karena kita jarang sekali menyebutkan perempuan-perempuan ini karena perempuan-perempuan ini jarang hadir. Di sebelah paling kiri, semoga kelihatan sedikit kualitasnya nggak terlalu bagus, itu adalah Aruna Gurunadi Dason, itu ketua WIDF. Lalu ada Ibu Bintang Sumipyo, ada Ibu Panjaitan lagi, lalu ada Ibu Masyesi. Oke. Ini ada 5 tokoh yang saya highlight. Ada banyak sebenarnya yang belum kita tahu ceritanya ya, atau apa saja yang mereka kerjakan, tapi dari arsip-arsip yang ada, ini adalah salah satu 5 dari perempuan yang saya rasa sepak terjang yang perlu kita sebutkan. Nanti saya akan membahas secara khusus soal Francisca. Francisca Fanide, ini neneknya Reza Rahardian ya, yang menjadi ex-nya di Belanda. Ini adalah foto momen dia berpidato di konferensi pemuda di Calcutta tahun 1948 untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia dan mencari dukungan internasional. Jadi dulu dia berangkat bersama, kalau nggak salah Hatta ya, dia naik pesawat masih ditembakin dari bawah oleh Belanda, jadi mereka harus turun ke Padang, jadi sempat main ke rumahnya Hatta dulu gitu. Paspornya tuh yang masih kertas merang tuh. Dan waktu dia mau berangkat baru ditulis. Jadi dia pergi dengan modal itu aja dan satu koper yang berisi poster-poster yang dibuat oleh salah satunya Sujono, Sujono, Avandi. Dia membawa poster-poster campaign ya untuk mengabarkan kemerdekaan itu. Jadi sembari dia berjalan, jadi waktu itu dia terbang ke India bersama rombongan delegasi Indonesia, lalu ke Eropa, ke Praha. Lalu akhirnya di Calcutta ini yang cukup penting karena dia membuat speech yang sangat menyentuh. Nanti kita bahas lagi, saya akan masuk ke sana. Lalu ada Setianti Surasto, dia adalah aktivis buruh. Ini menarik sekali karena sebagai perempuan Indonesia dia adalah salah satu perancang draft konvensi ILO, International Labour Organization, nomor 100 tahun 1951 untuk persamaan upah dan anti diskriminasi. Jadi memang kontribusinya cukup besar. Lalu tentu saja ada SK Trimurti, dia adalah Menteri Tenaga Kerja RI di tahun 1947. Dia menerbitkan ketentuan cuti haid pertama bagi buruh perempuan di tahun 47. Lalu ada Rustiati Subandrio, dia adalah Ketua Kowani di tahun 1961 sampai tahun 1965, seorang dokter perempuan dan juga dokter ilmu politik. Beliau adalah istrinya Subandrio, sangat aktif baik dalam lobby internasional dan juga dalam gerakan perempuan. Lalu tentu saja ada Maria Ulfah, dia adalah sarjana hukum pertama Leiden, juga Menteri Sosial Kabinet RI yang pertama di tahun 1946 sebagai Menteri Sosial. Ini cukup ikonik ya. Oke, saya membahas sedikit soal Francisca Fanide. Beliau lahir di tahun 1925 dan meninggal di Belanda di Utrecht tahun 2013.
berasal dari Wilhelmina Timur Barat. Dia adalah orang Roti. Beliau terlahir sebagai seorang Belanda hitam, jadi dia di edukasinya memang di sekolah Belanda. Ini foto yang tadi kan, versi lebih besarnya, di mana dia menjadi wakil festival. Ini yang Calcutta ya sebenarnya fotonya. Lalu di sini dia sebelumnya dia menjadi wakil festival pemuda sedunia di Praha di tahun 47. Jadi dia dikirimkan oleh Soekarno untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia. Gitu, karena untuk dukungan luar negeri ini beliau pergi kemana-mana. Dia menjadi anggota dari Komite Perdamaian dan juga Organisasi Internasional untuk Setiakawan Rakyat Asia Afrika. Beliau adalah wartawan antara untuk Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan memimpin Indonesian National Press Service INPS, dan tahun 57 menjadi wakil Gerwani untuk sidang GWDS di Jerman Timur. Dia adalah penasihat Presiden Soekarno untuk politik internasional, dan juga harusnya ada konferensi Asia Afrika di Aljazair, itu gagal dilaksanakan di tahun 65, dan dia pasca 65 dia masih menjadi delegasi Indonesia dalam konferensi solidaritas Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi itu solidaritas internasional semakin berkembang dari Asia, lalu Asia Afrika, lalu ke negara-negara Latin Amerika. Dan ada nanti di Havana, Kuba tahun Januari 1966. Ini cukup. Saya coba agak cepat ya. Ini cukup ikonik saya rasa. Fotonya itu ada Fidel Castro. Jadi itu pas dia di Kuba ya tahun 66. Dia juga jadi ketua tahun 51. Beliau adalah, ini yang penting, ketua Festival Pemuda di Berlin Timur. Dalam perayaan Pemuda Sedunia, ia berangkat bersama seniman Lekra, ada Hengantung, S. Sujoyono, Basuki Sohoro, dan Hendra Gunawan. Oke, next. Di sini saya sebutkan selain ada Francisca yang bergerak di politik internasional, ada peran penulis perempuan. Di sini saya sebutkan Sugiyarti Siswadi dan juga Esokia. Mereka adalah penulis perempuan, anggota Lekra. Mereka bersinergi dengan Gerwani dan duduk dalam redaksi Api Kartini. Sugiyarti Siswadi berperan banyak dalam melobi serta mengorganisir para penulis Asia Afrika pada konferensi Asia Afrika di Bandung terkait perihal pertukaran kebudayaan dan kesenian. Ya, di sini ada dua orang juga yang saya perlu sebutkan, adalah Sujina dan Sulami. Mereka adalah penulis dan penerjemah. Jadi mereka punya memoir, teman-teman bisa cari. Mereka juga adalah wartawan, jadi mereka sering ditempatkan dalam pos-pos internasional untuk menulis laporan di kantor berita atau organisasi internasional, juga penerjemah resmi untuk anggota delegasi Indonesia dalam konferensi perempuan internasional. Oke, next. Ini saya mau kasih lihat tahun 2010 ketika saya menulis tentang Gerwani. Media ini kami anggap fiktif karena sulit sekali kami dapatkan, dan ternyata mereka semua tersimpan secara lengkap di Belanda. Ini salah satu edisinya yang saya rasa cukup penting soal Api Kartini. Jadi aku nggak tahu, ini nggak kelihatan ya. Tadinya saya mau ngasih lihat ada beberapa nama dalam redaksi itu, ada SK Trimurti dan yang lain-lain juga di dalam daftar. Ini ada juga, jadi macam-macam ya. Isi media ini dia tipis gitu. Tapi ada dari resep makanan sampai resep kecantikan, tapi juga pembahasan politik, soal kesehatan reproduksi perempuan, tapi juga membahas sidang GWDS di saat yang sama. Kalau teman-teman lihat bisa kontak saya. Ya, next. Oke, ini saya masuk ke bagian seniman perempuan. Tentu saja pionir pelukis pertama Indonesia adalah Emilia Sunasa dari Sulawesi Utara. Beliau adalah anggota Persagi, seorang perawat, kepala perkebunan, dan juga wakil Papua Barat untuk PBB. Next. Ini Stars Weekly. Jadi ini ada soal kutipan soal dia mewakili Irian ya dalam PBB. Jadi ini bisa teman-teman temukan dokumennya sebenarnya. Jadi itu pergerakannya sebagai seniman tapi juga terlibat dalam politik internasional. Oke, next. Tentu saja ada Mia Bustam. Dia adalah istri Sujoyono tapi juga ketua Lekra Jogja. Lalu dia bercerai. Memoirnya semua lengkap, baru saja terbit. Dia dalam memoirnya teman-teman bisa menemukan kerja-kerjanya bersama Lekra, dan juga ada satu yang penting juga, dia
perihal bagaimana pengorganisasian dan menyambut rombongan waktu itu kebudayaan Jepang secara spesifik ya. Karya lukisnya banyak yang hilang, mungkin nanti kita bahas nanti ya soal ini. Jadi setelah pas 65 dan dia dikejar tanpa pengadilan selama nyaris 14 tahun dan dia adalah single parent dengan 8 anak. Ya, next. Ini ada surat terbuka Mia Gustaf untuk Kartika yang kami temukan di Harian Rakyat tahun 1960. Cukup penting dan kemungkinan besar masih sangat relevan di sini. Oke, next. Jadi saya juga mau meng-highlight sedikit soal seniman perempuan ya, apalagi kita diisi hari ini. Karena catatan mengenai seniman perempuan itu nyaris hilang total dan nggak pernah disebutin juga. Dan juga ya karena memang perannya terpinggirkan, dihilangkan secara sengaja baik oleh pemerintah maupun lingkaran seniman yang didominasi oleh narasi patriarki. Seniman perempuan harus sering kali bergelut dengan identitas mereka sebagai seniman terkait dengan sosok-sosok laki-laki di sekitar mereka. Saya ambil 2 contoh. Ini ada Mustia, dia istri dari Edi Sunarso dan pelukis di asli. Lalu ada Trijoto Abdullah, pematung pertama Indonesia yang adalah perempuan. Nah, karya-karya mereka ini kadang tidak bisa berdiri sendiri dan hanya diingat sejarah sebagai pelengkap atau bagian kepanitiaan, biasanya sesi konsumsi gitu. Sinisnya begitulah. Sedangkan banyak sekali kerja-kerja di balik layar yang dilakukan seniman perempuan jarang kali mendapatkan perhatian atau pengakuan yang layak. Jadi ya ini salah satu yang kita lakukan di Ruas ya. Maka kenapa studi dan aksi perempuan ini penting? Karena jejak-jejak ini penting. Karena mereka menulis, mereka bergerak, mereka mobile dan sampai ke ranah-ranah internet baik di dalam negeri dan internasional. Oke, next. Oke, ini kesimpulan terakhir. Maaf, saya makan waktu. Gerakan Perempuan Indonesia berkontribusi sejak awal pergerakan perempuan transnasional dan merumuskan apa yang disebut solidaritas internasional di antara negara-negara bekas jajahan dan menyerukan kebebasan nasional di negara-negara yang masih terjajah. Mobilitas mereka tercatat di berbagai dokumen dan aksi gerakan transnasional di dunia. Jadi memang peranan perempuan Indonesia dalam proses dekolonisasi di periode ini cukup besar ya. Seperti teman-teman tadi kita sambil melewati arsip. Di periode ini mereka bergerak juga di dalam negeri untuk mencoba menurunkan gagasan-gagasan besar ini ya dari gerakan transnasional ke dalam kerja-kerja organisasi di tingkat lokal. Nanti bisa kita diskusikan. Oke, terakhir mungkin saya mau kasih lihat ini salah satu terakhir ya. Terakhir slide terakhir. Sorry. Buka. Ya sudah. Mungkin nanti saya bacakan aja. Jadi ada puisinya Sugiyarti Siswadi sebenarnya yang judulnya adalah Kepada Sahabat Asia Afrika. Nanti. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Yang bisa kita bahas untuk akhir sesi ini, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditahan dulu sambil dicatat. Untuk sekarang kita lanjut ke PPM Perkawanan Perempuan Inggris. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nadia dan ini rekan saya Rati. Kami di sini mungkin akan sedikit banyak berbicara tentang 2-3 tahun, 4 tahun kayaknya ya, tentang proses kami membentuk sebuah kolektif perkawanan perempuan menulis. Jadi kami menamai presentasi ini sebenarnya lebih kepada semangat perkawanan atau persaudarian gitu, sisterhood, dan kami melihat banyak sekali ketimpangan akses yang masih dialami oleh para penulis perempuan. Lalu kami berusaha untuk bersama-sama belajar dan menghadirkan cerita-cerita yang menurut kami cukup beragam gitu untuk dibaca oleh kalangan luas. Oke. Jadi awal mula lahirnya PPM atau Perkawanan Perempuan Menulis itu sebenarnya sama sekali bukan dari suatu mungkin ADART atau suatu visi misi yang besar begitu. Tapi awal mulanya memang ketertarikan kami untuk mengikuti salah satu seleksi Hibah Cipta Media Ekspresi tahun 2018, dan di sana
kami mencoba untuk mengirimkan proposal berjudul Merekam Ingatan Perempuan Pasca Reformasi gitu. Kenapa reformasi? Karena kami cukup sebaya secara usia, dan saat reformasi atau saat momen 98 kami juga mengalami menjadi salah satu bagian yang merasakan dampak itu, tapi masih dengan usia yang sangat dini gitu. Jadi secara ingatan kepingan memori itu masih cukup cukup samar, dan kami penasaran gitu. Kami penasaran apa yang terjadi sebenarnya di banyak daerah di Indonesia terkait transisi politik gitu. Jadi awalnya berdiri ada 6 perempuan yang berkumpul secara virtual dari 6 provinsi, ada dari Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Kami sebelumnya 1-2 orang di dalam 6 perempuan ini belum mengenal sama sekali gitu. Jadi kami memang sengaja berkumpul secara virtual di media sosial. Kami saling menemukan juga di media sosial dan mempertanyakan hal yang sama gitu. Bagaimana kalau kita mencoba eksplorasi sebuah momen yang kita mempunyai ingatan tentang itu tetapi tidak begitu kuat gitu. Lalu kita mencoba pulang ke daerah masing-masing. Walaupun sebenarnya ke-6 perempuan ini juga pernah atau sedang berdomisili di Yogyakarta gitu. Latar belakang program pertama kami, kegiatan merekam ingatan perempuan itu sebenarnya ada beberapa argumen yang mendasari kami melakukan ini semua. Pertama adalah kami ingin jauh dari pusat gitu. Jadi sebelum kami mengirimkan proposal itu, kami mencoba melakukan riset pustaka dan menemukan kebanyakan cerita-cerita mengenai 98 itu terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya gitu, atau Solo yang kerusuhannya sangat intens dan diliput besar-besaran oleh media nasional. Sementara cerita-cerita yang ada pun melingkupi karya sastra yang sudah pernah terbit sebelumnya itu berputar di aktivisme mahasiswa gitu. Jadi kami mulai mempertanyakan ini juga gitu, mengapa pusat, mengapa gerakan yang sering diangkat atau diarsipkan dalam karya sastra adalah gerakan-gerakan mahasiswa gitu. Apakah ada cerita-cerita lain? Apakah ada ingatan-ingatan lain yang sebenarnya itu juga cukup krusial untuk kita arsipkan dan kita tulis bersama. Lalu juga kami akhirnya menyadari bahwa penulis perempuan di Indonesia itu terkesan terbatas gitu. Jadi kesan yang kesan kurang beragam ini gitu, yang ingin kami coba patahkan bersama-sama gitu. Maksudnya kami percaya gitu bahwa perempuan Indonesia sangat beragam, mereka mempunyai banyak kisah yang sebenarnya sama-sama menarik untuk dituliskan dan dibaca oleh kalangan luas begitu. Karena saat di mungkin sastra pasca reformasi kita mungkin melihat kerap mendengar istilah misal sastrawangi atau juga beberapa organisasi besar kepenulisan yang mungkin bercorak agama gitu, dan itu membuat kami ingin juga melihat secara lokal gitu, bagaimana cerita-cerita yang lain tumbuh gitu di ruang-ruang yang belum mendapatkan akses. Lalu kolektif bagi kami sebuah alternatif karena titik temunya adalah ke-6 perempuan ini, termasuk Rati dan saya pernah mengalami juga atau pernah terlibat dalam sebuah organisasi kelembagaan saat mahasiswa, dan kami merasa bahwa banyak sekali
ketidaknyamanan gitu atau kegelisahan terkait ruang aman, terkait solidaritas perempuan, terkait pandangan feminis gitu dalam pengambilan keputusan di organisasi gitu. Jadi kami merasa oke, mungkin kita bisa memulai dengan kolektif kecil sebagai alternatif untuk mencari metode belajar bersama dan ya merancang siasat untuk tumbuh bersama. Next. Ya, kami juga mempertanyakan beberapa pertanyaan, bukan beberapa ya, sebenarnya agak banyak. Jadi mungkin saya bisa agak terlihat melihat di sini. Pertama, bagaimana masa transisi rezim mempengaruhi hidup para perempuan sehari-hari di berbagai daerah. Jadi sejarah sehari-hari ini menurut kami sangat penting gitu, karena perempuan juga berada di banyak kegiatan, banyak rutinitas ritual, dan itu bisa sangat menjadi pengalaman sehari-hari. Bagaimana mereka bersiasat menghadapi masa-masa seperti ini, maksudnya masa-masa saat transisi politik tahun 98 sampai mungkin periode 2004. Lalu tantangan apa yang dihadapi penulis perempuan dan apa bedanya dengan penulis laki-laki yang sangat mudah kami jumpai di sekitar kami gitu. Jadi kembali kami juga berefleksi gitu, tantangan yang selama ini juga banyak perempuan penulis alami. Lalu kenapa ada banyak kayak karya fiksi yang mengangkat budaya yang bukan berasal dari latar belakang penulisnya dan ditulis dengan perspektif yang terkesan mengobjektifikasi. Ini juga menjadi salah satu kegelisahan kami, karena ya kami keenam orang ini juga sama-sama orda gitu ya, orang daerah gitu yang kadang menemukan cerita-cerita yang mungkin gak gitu-gitu juga gitu, atau gak eksotis banget gitu untuk menggambarkan suatu daerah. Nah itu juga memancing rasa penasaran kami juga, bagaimana kami apakah bisa gitu untuk menulis sebagai subjek, menulis dengan identitas lokal yang kami punya gitu selama ini, dan apakah itu cukup relevan. Lalu siapa yang berhak menulis sejarah tentang suatu kelompok masyarakat? Ini mungkin terdengar sedikit gugatan gitu ya. Tapi bagaimanapun itu tadi, saat kami menemukan bahwa banyak cerita berpusat di kota-kota besar dan isunya seputar itu aja gitu. Jadi merasa bahwa ya politik kanon itu sebaiknya dikritik ya, dipertanyakan gitu. Oke. Nah, next. Kami ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang waktu itu. Walaupun sebenarnya ini juga masih sangat cair gitu. Kami tentu ingin merekam dan menuliskan ulang hal-hal yang dialami rakyat biasa, khususnya perempuan saat menghadapi dampak perubahan rezim politik dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi kalau teman-teman membaca buku Teks Merah Muda, di situ ada tokoh-tokoh yang sama sekali bukan siapa-siapa. Dia mungkin seorang ibu yang membuat kue yang dinamakan kue Krismon, atau seorang buruh pabrik yang tiba-tiba di PHK gitu gara-gara krisis moneter, atau seorang anak SMA biasa, anak remaja perempuan yang kehilangan teman-temannya gitu secara teman-temannya mewakili kelompok minoritas dengan etnis tertentu karena terjadi perubahan politik di daerahnya, yang itu juga berrelasi dengan perubahan politik di tingkat pusat. Lalu ada tujuan jangka panjang, tentu saja tadi kami ingin membentuk kolektif menulis yang mampu menghadirkan ruang aman dan nyaman untuk perempuan mengakses bacaan dan sumber pengetahuan lain. Jadi sebenarnya sesimpel itu, bagaimana kami bisa sama-sama belajar dan merasa aman di dalam satu kegiatan bersama gitu.
Oke, tahapan ada 3 waktu di 2018 itu, jadi sekitar Mei hingga 1 tahun berikutnya kami ada pra-riset, riset, dan pasca riset. Pra-riset tentu saja awalnya kami baca-baca referensi, studi pustaka, dan mencari ini ya, arsip koran juga gitu. Dan ada semacam workshop yang kami lakukan secara tertutup untuk mendalami metode apa yang akan kami lakukan dan bagaimana kira-kira proses kreatif yang akan kami lakukan. Lalu ke-6 ini balik ke masing-masing daerahnya, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan. Beberapa dari kami juga sudah lama tidak mudik gitu, jadi menemukan banyak sekali perubahan di daerah. Dan apa ya, menurut saya ada tegangan identitas atau pertanyaan-pertanyaan mengenai oke, selama ini saya ternyata nggak tahu apa-apa soal kampung halaman saya. Selama ini ternyata banyak sekali hal yang saya luput gitu, walaupun kami sama-sama belajar di satu kota, Jogja, yang isinya penuh dengan ruang diskursus dan diskusi. Lalu oke. Dan terakhir, pasca riset kami menerbitkan Tank Merah Muda. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rati. Ya, terima kasih. Saya langsung aja ke slide berikutnya, Mas. Jadi produk-produk yang kemudian kami hasilkan dari kerja kolektif di Pertukaran Perempuan Indonesia ini, yang pertama, ini buku kumpulan cerita pendek judulnya Tank Merah Muda yang didanai oleh Hibah Cipta Media Eksklusif tersebut. Terbitnya pada Oktober 2019. Setelah terbit itu kami sempat mendiskusikannya secara luring gitu ya di beberapa kota di Indonesia, ada di Bandung, Ternate, Jakarta, Jogja, Solo, Palu, Polewali Mandar, dan Makassar gitu. Dan juga sejumlah diskusi-diskusi daring selama pandemi khususnya. Dan dari perbincangan-perbincangan ini muncul dari publik pembacanya gitu, ternyata memang di periode-periode yang mirip gitu ya, di wilayah-wilayah yang tidak terekam dalam buku ini tuh ada banyak sekali cerita-cerita yang sangat penting gitu untuk kita tahu bahwa perubahan rezim dari Orde Baru ke reformasi itu dampaknya itu sangat besar gitu sampai ke kalangan manapun gitu. Jadi kita merasa wah kayaknya penting ini untuk kali berikut kita harus mengeksplor lagi cerita-cerita yang lain seperti itu. Untuk buku ini sendiri sebenarnya bisa di-download secara gratis di website kami perempuanmenulis.co gitu. Mungkin nanti yang mau cetakannya nanti bisa bertanya atau dapat door prize nanti ya. Seperti itu. Terus setahun kemudian, persisnya pada 2020, jadi itu ketika pandemi awal gitu, kami kemudian merealisasikan ide ketika kami bertemu dengan publik pembaca buku Tank Merah Muda setahun sebelumnya gitu, untuk membuat semacam satu lokakarya gitu secara virtual. Ini next slide ya Mas, sorry. Lokakarya virtual penulisan kreatif sejarah lokal dari perspektif perempuan. Jadi kami membuka rekrutmen gitu secara online. Ada sebanyak sekitar 340-an pendaftar yang diseleksi menjadi 25 peserta yang kami ajak untuk kita belajar bersama-sama. Belajarnya macam-macam, kita belajar tentang metode penelitian dari perspektif feminis, terus belajar tentang penulisan kreatif, karena hasil akhirnya sendiri adalah cerpen juga yang dibukukan menjadi buku berjudul Kabar dari Angin. Sebenarnya periode tidak sama persis dengan Tank Merah Muda ya, agak sedikit lebih lebar, tapi ruhnya masih sama gitu, tentang merekam ingatan-ingatan perempuan dari kejadian-kejadian yang sebenarnya selama ini tuh selalu dibingkai sebagai isu-isu besar yang seolah-olah yang terlibat di dalamnya tuh hanya orang-orang dengan power gitu ya, mungkin pejabat publik gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang dikatakan sebagai agen perubahan dan sebagainya, tapi orang-orang biasa, ibu rumah tangga, anak-anak remaja perempuan itu gimana mereka menghadapi itu. Nah ini yang kami rekam di sini. Next, oke, ini berikutnya, ini baru tahun ini kami menjalin kerjasama dengan Departemen Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang
tentang bagaimana kemudian sejarah perempuan itu bisa digali dan dituliskan kembali lalu dipublish dengan perspektif yang tepat gitu ya. Gitu. Dan kita banyak mengulik banyak hal termasuk bagaimana kita mendefinisikan perempuan, mengingat perempuan itu sangatlah beragam, gitu, tidak tunggal, pengalamannya pun pasti sangat beragam seperti itu. Next slide. Oke, jadi apa yang kemudian dijalani PPM ini mungkin tadi 3 tadi itu yang terlihat ya, tapi banyak sekali yang tidak terlihat dan kami harap kami punya stamina yang cukup untuk meneruskannya. Jadi sebenarnya kita tidak hanya menjadi wadah untuk belajar menulis gitu, tapi juga menjadi ruang untuk sesama penulis perempuan gitu untuk berbagi tantangan, bersama-sama mencari jalan keluarnya itu kita bisa apa yang bisa kita usahakan bersama-sama gitu. Baik itu tantangan itu berupa akses pengetahuannya, teknis menghasilkan karya, dalam hal ini mungkin kami fokusnya ke menulis gitu ya, terus juga mungkin keamanan. Kita tahu sendiri gitu, kayaknya di berbagai skena seni perempuan juga cukup rentan ya secara keamanan gitu, mungkin terkena kekerasan verbal, seksual dan sebagainya, terus maupun beban-beban reproduksi. Misalnya ini kita mungkin berbicara perempuan cis gitu ya, yang menikah lalu punya anak bereproduksi gitu, dan itu memberi beban-beban yang jelas itu tidak dialami oleh seniman atau penulis-penulis laki-laki cis khususnya gitu ya, gitu yang membuat menghambat laju dia berkarya gitu. Jadi kita menyediakan waktunya sudah habis. Oh, oke, terima kasih sudah selesai. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Kita harus lanjut karena waktunya terbatas. Tadi Mbak Astrid dari Ruas sudah menjelaskan tentang historiografi yang sangat luas gitu, dari sastra, seni rupa, pengelolaan arsip juga. Terus dari PPM kita belajar tentang kolektivisme, politik sastra pasca kolonial, dan mungkin yang kedua bagaimana adanya persimpangan dan agensi dari perjuangan gerakan perempuan dalam dekolonisasi dan internasionalisme. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan melempar ke audiens. Ada yang punya pertanyaan? Satu, ataupun dua, mungkin satu lagi ya, atau dua dulu. Oke. Mbak Nita. Kata sangat kata terakhir yang disebut ini kan yang dijelaskan dari tiga panelis itu perspektif perempuan yang cis kan. Saya mau tahu dari apakah Mbak Astrid dari risetnya di Ruas ataupun waktu di Nirwani punya info apapun tentang isu orientasi sexual orientation yang non hetero, yang trans, apakah ada info-info tercatat tentang itu. Terus juga saya pengen tahu di kerja yang dilakukan oleh BPM, perempuan apakah ada yang non cis dan trans juga yang ikut mendaftar di karya perempuan ini, karena menurut saya pengen tahu aja tentang sejarah, bagaimana sejarah men-input perspektif perempuan yang transgresif, dan kedua pada praktiknya yang sekarang yang dianggap sebagai perempuan itu yang kayak gimana gitu pada penelitian. Oke, terima kasih Mbak Nita. Pertanyaan kedua, saya tunggu. Iya, langsung aja ya. Saya akan lagi. Sungguh menarik tadi Bu Astrid, Mbak Astrid, ada tulisan Bu Kustia bahwa apakah seniwati itu bisa dengan seniman gitu. Jadi kata-kata seniwati itu tidak jarang sekarang. Sekarang kebanyakan kata-kata seniman perempuan gitu. Padahal seniwati kan bukan perempuan gitu.
Nah ini cuma gulingan doang. Nah cuman yang jadi pengen saya tanya ini bukan itu. Karena saya lihat seniwati tadi dengan sekarang orang-orang memakai seniman perempuan atau sastrawan perempuan gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang dulu kan udah menarik ke seniwati gitu. Nah tapi bukan tentang itu Mbak Astrid. Ini Mbak Astrid bercerita tentang perempuan di tahun awal kemerdekaan sampai 65, setelah itu hilang kan, nggak ada lagi gitu. Kemudian muncul generasi muda reformasi setelah 98. Jadi pembicaraan kita hari ini memang kabur tuh, di masa Orde Baru kan nggak ada tuh. Kemudian kemungkinan sejarah Indonesia memang kabur ya semasa Orde Baru ya, sehingga presentasi kita pada hari ini memang dari awal kemerdekaan sampai 65, kemudian hilang, kemudian 98 ke sini gitu. Nah, pernah nggak teman-teman perempuan melihat bagaimana pergerakan perempuan di masa yang nggak kelihatan itu ya? Setelah 65 sampai sebelum 98, walaupun Bu Astrid sebenarnya kajiannya khusus dari kemerdekaan sampai 65 dan teman-teman perempuan, penulis perempuan setelah 98 malahan. Jadi itu hal yang pertama yang saya tanyakan. Ya karena memang apa ya, kayaknya setelah semua Indonesia juga kabur tuh setelah 65 kabur, maksudnya nggak jelas gitu ya. Perempuan juga nggak bisa nggak jelas gitu. Nah itu hal yang pertama. Yang kedua di apa nama tempat Ibu ruas ya Bu Astrid, itu apakah memang diisi oleh perempuan semua atau bolehkah kami yang laki ikut serta mengarsipkan atau apa ya, ikut terlibatlah untuk melakukan historiografi tentang perempuan. Nah kemarin itu ada beberapa tentang Triyoto, juga ada ditulis oleh Isis dan kawan-kawan, kemudian ada siapa lagi tadi Bu Kestia juga dilakukan proyeknya oleh Grace dan kawan-kawan juga. Terus kemudian itu bolehkah kami yang laki juga, mungkin udah ada ya, tahu saya. Kemudian untuk penulis perempuan, apakah itu khusus buat perempuan juga gitu ya? Jadi tulisan perempuan itu oleh perempuan dan laki nggak boleh masuk gitu. Nah mungkin barangkali dua pertanyaan itu. Yang pertama, kenapa kabur setelah 65? Kabur dan artinya menghilang ya, dan muncul setelah 68. Karena betapa sepak terjang perempuan sebelum 65 kan sungguh sakti itu yang dibilang Western. Kemudian muncul anak-anak setelah 98, dia bilang perempuan ada kewalahan gitu ya. Kenapa ya? Pertanyaannya itu. Nah, terus cuma dua poin itu juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Oke, kalau bisa saya merangkum pertanyaannya. Jadi yang Mbak Mita tadi tanya mengenai perspektif perempuan Germani, apakah ada yang cis atau non cis, trans gitu. Dan pertanyaan yang sama diajukan untuk PPM juga. Terus saya rasa bisa menggabungkan juga pertanyaan kedua dari Mas Anton mengenai inklusivitas, apakah laki-laki boleh ikut, apakah harus perempuan gitu. Saya rasa banyak yang takut menanyakan atau jika ada acara-acara dari kolektif yang berlabel perempuan. Jadi mungkin dijawab singkat aja biar kita bisa. Silakan. Mungkin Mbak Astrid dulu dari PPM. Oke, menarik pertanyaannya. Oke, saya jawab Mbak Mita dulu ya soal perspektif perempuan cis. Salah satu ketua Gerwani, maaf, mungkin saya post covid namanya saya lupa, itu adalah seorang lesbian. Salah satu yang kenapa? Mungkin yang perlu dipahami mungkin latar belakang zamannya, Mbak. Gitu. Maksudnya mungkin sulit ya untuk benar-benar terbuka seperti sekarang ya di tahun 2022, lalu kita bandingkan yang oralitas, perspektif di tahun 40 dan 50 gitu. Tapi bahwa kehadiran mereka itu ada gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang
ya mungkin Pak Dede ya terutama ya, yang mungkin ada arsipnya soal sejarah teman-teman yang non hetero ya, maksudnya dari trans dan yang lain-lain, itu mungkin memang belum menjadi fokus luas. Bukan berarti kami tidak terbuka sih, cuma bahwa kami juga turut mencatat gitu. Jadi kayak kalau dalam ingatan saya ketika membaca arsip, ada satu ketua Derwani yang memang lesbian, yang kalau nggak salah setelah SK Trimurti, cuma namanya lagi nggak muncul nih, maaf, nanti tanya saya lagi aja. Lalu sebenarnya praktik lesbianisme juga terjadi, jelas ada salah satu film yang sebenarnya baru saja dibikin ya, kalau nggak salah, soal salah satu penyintas 65 ya. Dan praktik seksualitas baik gay dan lesbian itu terjadi di kamp-kamp penjara Orde Baru tentu saja, baik yang diburu, baik juga yang ada di Bantuan gitu. Karena juga penyiksaan terutama terhadap perempuan, terutama secara khusus pada tubuh perempuan di masa Orde Baru itu sangat luar biasa ya kekerasannya. Jadi banyak sekali mereka, mungkin salah satu penyebabnya ada, saya nggak tahu ya, bukan faktor karena mereka memilih gitu ya, tapi karena terus juga kebanyakan organ reproduksinya itu dirusak oleh tentara secara deliberate gitu. Dan mereka mengalami trauma yang sangat hebat gitu. Jadi mereka mungkin juga memilih company yang juga perempuan gitu. Cuma bahwa terlepas dari itu ada yang lesbian juga yang karena pilihan orientasi ya gitu. Cuma yang harus dipahami saya rasa konteks zamannya, konteks situasinya, kenapa itu terjadi gitu. Lalu juga diburu karena mereka nggak bawa keluarga, nggak bawa istri, itu kan baru setelah ya, kemudian ada beberapa gelombang yang mereka boleh bawa. Tentu saja pasti ada praktek ya dimana mereka menjadi gay, tapi memang ada juga yang sebenarnya gay. Jadi nah ini sebenarnya ruang riset yang terbuka buat teman-teman yang punya interest gitu. Jadi sebenarnya ada gitu. Jadi ada, cuma ini kita bicara soal sejarah yang tabu dan lebih tabu lagi gitu. Kita bicara di wilayah itu sekarang, walaupun ya beruntunglah teman-teman hidupnya di 22 sorry. Dimana kita, ya saya nggak ditembak tentara gitu, kayak gini gitu. Jadi ya itu penting saya rasa menyadari itu gitu ya secara konteks. Oke. Yang satu lagi Mas. Oh ya, Mas Anton. Oke. Saya koreksi tadi itu yang ditulis oleh Mia Bustam ya, bukan Kustiah. Kami belum menemukan tulisannya Kustiah celakanya. Dan kami mencurigai itu kenapa tulisannya tidak ada. Nggak mungkin mereka nggak menulis. Jadi memang menarik ya, sejarah Seniwati, sastrawati mungkin, aku nggak tahu, tapi itu juga mungkin pilihan diksi dan istilah dari zaman ke zaman. Cuma oke, tapi karena bukan itu pertanyaannya, saya mencoba menjawab yang dimanakah sejarah Orde Baru atau sejarah gerakan perempuan pada masa Orde Baru, termasuk juga apakah yang di luar sejarah CIS itu juga ada. Jelas ada, sedang kami proses, banyak sedang kami arsipkan juga, terutama karena tokoh-tokohnya semua masih hidup, jadi beberapa memang sedang saya wawancara. Cuma memang persoalannya karena saya sedang mengerjakan semacam sejarah periodisasi yang besar ya, jadi itu dari sekitar 1870 sampai saya mencoba stop di 98 itu saat ini, tapi itu aja udah 120 tahun. Jadi sebenarnya menyambung narasi itu. Jadi bagaimana perempuan yang berada di Hindia Belanda pada waktu itu, karena kita belum menjadi Republik Indonesia, sejarah dan perjalanan trajektori ya, secara timeline-nya itu berkesinambungan sebenarnya. Jadi kalau kita sebut hilang, aku merasa kurang tepat, karena sebenarnya kita tidak pernah terputus, cuma kita tidak menyadarinya saja, atau kita belum menjalin narasi-narasi itu kegiatan gitu ya, maksudnya belum diikat. Jadi memang kepentingan kami di Ruas menyusun organisasi itu sebenarnya untuk melihat bahwa ini bukan hal baru loh sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang itu karena perempuan-perempuan sebelum kita gitu. Jadi keterputusan sejarah karena represi jelas ya, karena kita di bawah rezim militer gitu. Tapi bahwa kerja-kerja underground orang-orang di Indonesia atau Hindia Belanda pada masanya di seluruh Nusantara ini memiliki juga sejarah bawah tanah, gerak-gerak bawah tanah gitu, yang jelas memang kebanyakan akhirnya progresif kiri pada waktu itu, karena perlawanan kolonial banyak dilakukan oleh yang mempunyai akar dari gerakan progresif kiri.
Sedangkan kita sekarang, bahkan di masa 2022, membahas sejarah kaum kiri di Indonesia juga sulit. Masih sulit, masih secara politik lobbynya masih susah gitu ya. Tapi ruang-ruang ini ada untuk membicarakan itu. Nah, kalau kita tidak mau menengok ke sana dengan hanya melihat itu sebagai tabu, ini putus terus. Karena cara kita melihat sejarah itu timpang gitu. Nah, ketika kita juga melihat gerakan bawah tanah yang dilakukan dari tahun 70-an di gerakan mahasiswa, lalu gerakan perempuan tahun 80, itu terjadi sebenarnya. Cuma memang satu arsipnya tercecer, dua orang-orangnya juga ya itu kebiasaan orang Indonesia ya tidak mendokumentasikan dengan baik, atau kita tidak punya concern atau kesadaran terhadap arsip, tidak menyimpannya dengan baik. Jadi organisasi-organisasi apa ya, politik sosial dan sebagainya yang bergerak di bawah tanah juga tidak menyimpan dokumen mereka dengan baik. Kami sedang mencoba ya kita tuh pemulung sebenarnya gitu ya. Itu jadi ini masalah bagaimana sebetulnya kita melihat itu sekarang, ya gimana nyambungnya gitu. Saya rasa itu PR di generasi sekarang juga, kita semua saya rasa itu terbuka untuk mencoba menyambung narasi-narasi itu lagi. Itu. Oke. Satu lagi ya soal di ruas, ya tentu saja terbuka dengan laki-laki karena feminisme itu tidak mengenal gender, dia sebuah perspektif sebenarnya, bukan karena orientasi seksual gitu. Ada Mas Yeri terutama yang dulu bisa kata Dharma Sejarah yang mendampingi kami dan perspektif sangat baik gitu. Jadi terbuka sekali Mas, tentu saja gitu. Jadi jangan takut, nggak ada yang gigit. Pemahaman bahwa feminis itu ini. Teman-teman kawan yang perempuan mungkin saya mau menambahkan. Mungkin tadi pertanyaan Mbak Mita tadi ya. Jadi ketika kami memulai kolektif itu memang sejujurnya perspektifnya tuh masih sangat heteronormatif sebenarnya. Walaupun secara relasi pertemanan dan profesional tuh kami banyak bersinggungan dengan teman-teman queer gitu, khususnya lagi teman-teman trans gitu. Tapi memang ketika merancang kolektif ini lalu kemudian bikin program-program seperti yang sudah kami jabarkan, itu memang perspektifnya tuh masih sangat heteronormatif sampai akhirnya ketika kami buka apply Lokakarya virtual yang tahun 2020 itu ada pertanyaan masuk di sosial media kolektif kami gitu, ditanyakan ini teman-teman transpuan apakah boleh ikut gitu. Di situ kita baru iya ya, kenapa kita selama ini mikirnya tuh kayak cuma laki-laki perempuan, sementara sebenarnya tuh sangat kompleks gitu. Jadi kalau kita bicara soal akses, kita bicara ruang aman, kita bicara tentang kesempatan untuk menghabis karya atau bahkan untuk bicara saja gitu, itu tidak terbatas dikotomi laki-laki perempuan saja gitu. Sampai akhirnya kalau untuk kegiatan itu akhirnya kita bikin kayak tanya jawab yang paling sering dipertanyakan gitu ya di sosial media gitu, bahwa perempuan di sini tidak hanya teman-teman perempuan cis tapi juga trans gitu. Tapi saya tidak ingat apakah waktu itu ada yang mendaftar teman-teman yang trans gitu atau gimana, tapi ada teman-teman queer yang mendaftar dan lolos juga jadi peserta dan menulis cerita pendek juga. Waktu itu dia menulisnya juga tentang pekerja seks transpuan di Semarang dengan riset yang sangat solid dan bagus gitu. Dan yang bersangkutan sendiri juga seorang peneliti kajian queer yang cukup tekun sejauh ini gitu. Jadi akhirnya makin kesini kita juga perspektif itu juga kita coba untuk makin meluas, karena kita juga bersinggungan dengan banyak sekali kolektif-kolektif dengan semangat yang sama juga. Terima kasih Kak Tati. Mungkin kompleks sekali ya kalau ngomongin dekolonial dalam satu sesi gitu, karena sangat luas gitu, percabangannya juga banyak. Belum lagi ngomongin tentang kontestasi pengetahuan, tentang perjuangan perempuan, terus inklusivitas, tentang pemetaan siasat pergerakan, apakah perempuan membuat satu keutuhan atau perempuan itu sesuatu yang tunggal gitu. Dapatkah kita berasumsi bahwa perjuangan politik perempuan Indonesia itu selalu feminis atau dekolonial gitu. Jadi banyak sekali pertanyaannya. Panitia, apa kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi? Atau dua? Oke, ya.
sore, nama saya Dia dari grup penonton bayaran. Saya cuma mau nanti janjinya Mbak Asih tadi yang puisinya. Soalnya penasaran, dibikin gantung. Terima kasih Mbak Dian. Oke, panggung saya serahkan kepada Mbak Astrid. Silakan. Apa namanya? Kira-kira nanti di acara panel atau di kesempatan apa sih kita bisa melihat arsip-arsip tentang perupa perempuan tadi? Karena sepertinya memang dari saya sekolah SD belum pernah mendengar informasi itu sih, kecuali karena tetangga saya. Sekian, terima kasih. Oh ya, sekalian ya satu lagi. Oh ya, silakan. Mas. Terima kasih. Saya Nindyo. Ya, sebenarnya ingin bertanya kepada teman-teman panelis semua, tapi tidak mungkin terutama Mbak Astrid ya. Bagaimana kalian membaca peta penerbitan sebelum internet tulisan Indonesia? Karena saya merasakan bahwa tulisan sebagai medium kan sudah kuat sekali. Nah, kemudian saya ingat, saya nggak tahu apakah nuansa peta penerbitan di masa-masa sebelum internet itu dalam konteks kita yang patriarkal itu kalian kita akan lihat data-data tersendiri. Saya mungkin itu aja. Terima kasih. Kayaknya saya mau mengundang dua panelis yang lain untuk membaca tadi requestnya puisi Sugiyarti Siswadi. Saya baca dulu ya. Oke, judulnya adalah Kepada Sahabat Asia Afrika. Jadi ini ditemukan di Harian Rakyat ya. Saya baca paragraf pertama, jadi teman-teman menuliskan. Sahabat, hari ini kita duduk mengitari meja dalam pertemuan keluarga. Di lehermu kukalungkan bunga-bunga, diharungi dengan wangi persahabatan yang kami petik dalam perihnya perjuangan dari taman tanah airku. Besar yang kita pertaruhkan, sahabat. Ia bernama kemanusiaan, ia bernama kemerdekaan, ia bernama harga diri, kesejahteraan dan perdamaian. Ia adalah segala. Kita duduk mengitari meja, sahabat, dan sejarah akan mencatat kita dalam diri kita, dalam diri manusia, untuk manusia. Kepada anak-anak yang lahir hari-hari ini dan besok pagi, dibesarkan dalam dunia baru yang datang, kita telah menjanjikan matahari kehidupan yang cemerlang dalam sejuta cahaya dan abadi. Baik, ya ini memang tadi mau saya share. Kebetulan malah kita baca bertiga, jadi saya rasa momennya pas karena kami adalah anak-anak yang dimaksud oleh Sugiyarti Siswadi pada tahun 50. Itu yang saya rasa sangat menyentuh untuk membacakan puisi ini di hadapan teman-teman hari ini. Ya soal arsip perempuan ya. Ya kita memang membutuhkan teman-teman seniman untuk berkolaborasi dengan kami di luas untuk mungkin menyeting. Sebenarnya tadi Mas Anton ya, waktu Grace sama teman-teman di Hypen bikin untuk Pustia, Ruas itu mengerjakan anotasinya dan itu bisa kami share kalau ada teman-teman yang butuh. Jadi lumayan kami menemukan banyak data ya soal seniman perempuan dari 40 sampai 70 dalam bentuk anotasi. Nanti bisa share mungkin. Terus ya
ruas sangat terbuka untuk kolaborasi dengan teman-teman seniman jika mau menggunakan atau menginterpretasi atau mau bikin film atau mau bikin karya visual dengan arsip-arsip yang sementara ini ada di kami, ada yang dalam bentuk digital. Kantor kami masih berantakan sih, to be honest. Itulah kerja arsip. Tapi ya silakan, mungkin ada teman-teman yang tertarik atau mau merespon, kami sangat terbuka. Lalu dengan Mas Nindit soal membaca peta penerbitan, kebetulan saya adalah pelaku penerbitan di awal tahun 2000, tapi sudah ada internet gitu ya. Saya rasa di generasi Mas Nindit yang baca Pram tahun 80 masih ditangkap Soeharto, berat sekali memang ya peta penerbitan alternatif pada masa itu gitu. Jadi memang saya sih melihatnya bahwa ketika saya menemukan arsip-arsip di masa kolonial, terutama terbitan awal Tirto Adi Suryo yang dia juga menerbitkan Putri Hindia ya. Jadi dia secara spesifik dalam medianya dia membuat section perempuan gitu, dan di situ sudah terjadi dialog dalam bentuk surat. Itu menyenangkan sekali sih buat saya untuk melihat interaksi dan pemikiran para perempuan pada masa itu, dan teman-teman bisa mengaksesnya di Perpustakaan Nasional lantai 8 di mikrofilm ya. Jadi jadi saya rasa kita di Nusantara, di Indonesia, baik di masa kolonial, walaupun kita mengalami represi berkali-kali, saya merasa kata dan teks itu adalah satu medium yang kuat. Bahkan internet pun dengan sekarang anak-anak sekarang pakai Twitter dan sebagainya bisa menggalang dana kayak K-pop kemarin menggalang dana untuk Kanjuruhan gitu. Indonesia sangat luar biasa untuk itu, dan saya rasa patut bangga. Maksudnya semangat berderma dan bersolidaritas itu tinggi, dan itu sudah terlihat sejak awal apa yang kita pahami sebagai bangsa itu berdiri gitu. Dan ketika kita, terutama kalau punya musuh bersama gitu ya, mungkin konteksnya Orde Baru menumbangkan rezim itu, penerbitan alternatif itu jadi sangat merajalela dan disebarkan secara bawah tanah gitu. Mau internet kayak mau itu dulu juga dalam bentuk selebaran atau penerbitan kecil gitu ya. Itu selalu terjadi sebenarnya dari masa ke masa gitu. Di masa Jepang, represi kita dengan Jepang, kita ketika direpresi oleh Hindia Belanda, semangat itu selalu ada. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kalau dari perspektif saya sebagai sejarawan muda, bahwa bentuk-bentuk perlawanan dalam bentuk-bentuk penerbitan alternatif itu selalu mewarnai peta penerbitan kita. Ya, terima kasih Mbak Astrid. Wah, menarik, seru sekali. Kita sebenarnya waktunya sudah habis, tapi bisa dilanjutkan dengan berkoneksi, membuka jejaring baru bersama panelis-panelis kita di depan. Oh iya, PPM kenapa juga memilih penerbitan ini? Mau dijawab mungkin singkat aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau membaca penerbitan sebelum ada internet ya Mas ya, gitu. Sebenarnya kalau untuk sesuai sama concern kami terkait dengan akses gitu, kami banyak mendiskusikan tentang posisi-posisi strategis gitu ya dalam ranah penerbitan, baik itu penerbitan buku maupun media massa gitu. Siapa yang jadi redaktur di situ, siapa yang jadi editornya gitu, karena dialah yang punya kuasa kan untuk menentukan ini bagus atau tidak, ini layak untuk diterbitkan atau tidak, seperti itu. Dan kebetulan kami juga baru menyadari beberapa bulan terakhir ini bahwa memang kita juga tidak punya banyak pengetahuan yang cukup ya terkait dengan siapakah redaktur perempuan di penerbit pada tahun-tahun tertentu misalnya, atau redaktur koran-koran tertentu gitu. Itu siapa? Apakah ada penerbit redaktur perempuan? Kebetulan kita baru juga tahu sih sebenarnya ketika ngobrol dengan teman-teman sendiri, mungkin besok itu ada panelnya Kelana gitu, peneliti sejarah dan sastra juga gitu, ketemu oh ada nih tahun sekian ada redaktur perempuannya di majalah, saya kurang ingat ya gitu. Nah di situ saya pikir bisa dilihat untuk kita bisa menelusuri gitu. Dan kalau melihat setelah internet lahir gitu ya, terus sampai ke sekarang kebetulan saya sendiri juga
bekerja sebagai redaktor di salah satu penerbitan dan merasakan gitu betapa kemudian ketika saya menempati posisi itu tuh terbitan penerbit saya itu ada sedikit pergeseran gitu karena mungkin terpengaruh dengan preferensi dan pengetahuan dan pengalaman saya secara pribadi sebagai redaktur gitu ya. Tapi juga misalnya kalau mau dibikin komparasi juga teman-teman saya dari penerbit yang lain juga pastinya mereka punya preferensi sendiri dengan background mereka yang sangat kompleks itu juga gitu. Jadi mungkin itu ya bentuk pembacaan kami terkait melihat siapa yang berhak mengatakan ini bagus atau tidak bagus, ini pantas dipublish atau tidak. Pantas termasuk di kanon sastra gitu ya. Kita tahu siapa pemegang kuasa, siapa gatekeepernya itu gitu. Ini sangat problematik kita kalau ngomong gatekeeping seperti itu. Terus mungkin sedikit lagi soal tadi dari Mbak Alia soal kenapa kita menerbitkan secara indie sih sebenarnya ada alasan ideologis, ada alasan praktis juga sih gitu karena kayaknya indie tuh nggak ribet gitu ya. Tapi juga daya jelajahnya menurut kami juga kayaknya lebih mudah gitu walaupun sebenarnya mudahnya juga nggak yang mudah sekali gitu tapi cukup inilah kayak misalnya tadi Tank Merah Muda karena kebetulan itu kan dari Cipta Media Ekspresi ada kreatif commons ya gitu jadi memang boleh disebarluaskan gitu boleh diadaptasi juga gitu, ke bahannya ke bentuk yang lain seperti itu dan kenapa kita waktu itu Tank Merah Muda itu kita terbitkan sendiri saja tidak melalui penerbit manapun itu tadi sih lebih ke alasan-alasan praktis dan sebenarnya juga ada juga sih sebenarnya 1-2 selentingan walaupun tidak banyak tentang ini karya yang penting atau tidak dan sebagainya gitu jadi kayak menekuni ruang publik dan privat sebagai dua hal yang berlawanan gitu jadi cita-cita itu kayak gitu jadi tapi ya gitu sih kenapa kemudian pilihan-pilihan itu kami lakukan. Terima kasih mungkin bukan nggak penting ya belum menjadi ini harus utama mungkin sorotan harus oke. Seru sekali tapi yaitu waktu kita sudah habis kita udah lihat bagaimana gerakan perempuan mampu mendistorsi praktek-praktek politik yang mendominasi dan membuka kesempatan untuk berkoalisi melalui berbagai cara terus disadari atau enggak mungkin tools untuk pergerakan yang di label di kolonial atau tidak dapat menjadi mode intervensi ke dalam wacana hidup sejarah dan sastra karena pasti berkelindan dengan wacana kolonial itu sendiri. Oke, bagaimana untuk PPM door prize-nya mau dibagi sekarang? Ada beberapa pertanyaan atau nanti saja? Anton biar dia menjadi Oke, Mas Anton yang mana? So, Mas Anton mau yang mana ini? Kiri kanan, pink atau nggak apa-apa ya pink aja ya? Oke. Terus satu lagi. Mungkin mbak yang minta baca puisi ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ini menjadi platform yang hangat dan menyenangkan. Kalau misalnya ada pertanyaan ingin berjaring membangun koneksi dengan panelis bisa menghubungi mungkin ada website atau Instagram. Ada teman-teman bisa follow IG-nya Ruas untuk sementara ini kami ada IG ya Ruas Indonesia di IG Ruas.Indonesia. Ada YouTube-nya tapi baru beberapa aja di situ dan silakan membuat janji kalau mau main ke Ruas kami ada di Binatan. Untuk kawan-kawan kami ada di Instagram dengan akun bernama Perempuan Menulis @perempuanmenulis sama website perempuanmenulis.com. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf mengambil waktu sedikit lebih lama.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Putu Sri Ginyari yang telah memandu jalannya diskusi mengenai gerakan perempuan dan dekolonisasi. Oke, acara selanjutnya yakni sesi foto bersama, moderator dan 3 pembicara. Lagunan sendu dan syair yang menawan mengalun di sana, menyayat hatiku. Dan nada yang sendu, puisi yang menawan terjalin bersama